Pergiwo Pergiwati seri 75 Sumbodro Larung. Sampai di tepian ternyata Raden Burisrawa telah pingsan. Oleh Raden Antareja perut Raden Burisrawa ditekan-tekan sehingga banyak air yang keluar dari mulutnya. Kemudian oleh Raden Gatotkaca dibopong dibawa ke tempat yang terik agar pakaiannya cepat kering. Raden Antareja yakin bahwa Raden Burisrawa tidak akan tewas. Nanti pasti akan siuman dengan sendirinya. Nanti jika terkena semilirnya angin dan sengatan sinar matahari, pasti akan segera sadar. Setelah beberapa saat terlihat Raden Burisrawa menggeliat, namun belum sadar sepenuhnya. Baru beberapa saat kemudian ia mengeluh. Tobat, tobat Gatot, tobat. Ada apa, Burisrawa aman, sudah di tepian, berkata Raden Gatotkaca. Orang takut air dan tidak bisa berenang kok dilempar ke kali. Tobat, tobat, gerutu Raden Burisrawa. Biar mandi dahulu, nanti aku hadapkan kepada Prabu Puntadewa, berkata Raden Gatotkaca. Tidak, aku tidak mau, tolak Raden Burisrawa. Jika demikian aku masukkan ke kali lagi saja, saut Raden Antareja. Wong edan wong gendeng, tidak, aku tidak mau, tolak Raden Burisrawa lagi. Hanya ada dua pilihan, menghadap Prabu Puntadewa atau masuk ke kali lagi, berkata Raden Gatotkaca. Raden Burisrawa pun diam beberapa saat. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun mengakui tidak akan mampu melawan dua orang kesatria muda, anak Raden Werkudara itu. Jika ia memaksakan, pasti hanya akan semakin dipermalukan oleh anak-anak muda itu. Aku tunggu sampai pakaian Burisrawa benar-benar kering dan sekarang sudah tidak berbau lagi, berkata Raden Gatotkaca kemudian. Atau mau mandi lagi, aku temani, saut Raden Antareja. Beberapa saat Raden Burisrawa diam. Sungguh tidak ada pilihan kecuali dihadapkan kepada Prabu Puntadewa. Ia kemudian teringat bahwa Prabu Puntadewa adalah seorang raja yang welas asih. Ia percaya bahwa nantinya tidak akan dihukum berat atas perbuatannya. Pakaian sudah kering, marilah aku antar menghadap Prabu, berkata Raden Gatotkaca. Sebaiknya aku ikat tangannya di belakang, biar tidak melarikan diri, saut Raden Antareja. Gila, tidak, aku bukan pencuri ayam, teriak Raden Burisrawa. Jika demikian, hayo aku bopong lewat angkasa, biar cepat sampai di kota Raja Amarta, berkata Raden Gatotkaca. Raden Burisrawa tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun menyerah kepada kedua kesatria muda tersebut. Raden Gatotkaca benar-benar membopong Raden Burisrawa, dibawa terbang, sedangkan Raden Antareja mengikuti dari bawah tanah. Namun Raden Gatotkaca berubah pikiran. Ia tidak akan langsung menghadapkannya kepada Prabu Puntadewa, namun kepada pamannya Raden Harjuna, karena yang menjadi korban adalah bibinya Dewi Warasumbadra. Raden Harjuna bergembira karena Raden Burisrawa telah tertangkap. Ia harus dihukum seberat-beratnya karena telah membuat tewasnya seseorang. Raden Burisrawa terkejut dan kecewa ketika ia dibawa ke kesatrian Madukara, bertemu dengan Raden Harjuna, bukan kepada Prabu Puntadewa. Namun ia tidak berdaya. Bahkan kemudian Raden Werkudara, Dewi Warasrikandi dan para punakawan pun ikut menemui Raden Burisrawa.
Nyali Raden Burisrawa yang gagah perkasa itu pun menjadi ciut. Ia pun hanya pasrah apapun yang akan terjadi. Sesungguhnya ia pun berharap kedatangan kedua adik sepupunya, si kembar Nakula dan Sadewa, karena keduanya yang mempunyai tautan darah dengannya, karena keduanya adalah putra bibinya Dewi Madrim, adik dari ayahnya Prabu Salyo. Bersambung, hukum harus ditegakkan, tidak ada nepotisme.